Enggak juga. Tidak ada jaminan kok kalau semua lulusan pertanian kita menjadi petani. Karena di foto itu kan, wow, hebat, hebat sekali. Jadi ada sobat bisa, teman-teman bisa lihat ya, ada gambar beberapa pertanian, ada drone, wah pokoknya hebat. Nggak ada jaminan buat saya semua lulusan pertanian kita terjun di dunia pertanian. Enggak semua seperti itu. Tidak semua akan bisa membuat Indonesia seperti itu. Gini loh, terkadang tuh banyak orang berharap kita yang sekolah di pertanian lulus itu akan istilahnya kembali ke desa, pulang ke desa, membangun desanya menjadi lebih baik. Itu itu yang saya sering dengar dulu pada waktu zaman di akademis. Tapi bro, perjalanannya nggak seperti itu bro. Banyak yang dari kita lulusan pertanian justru begitu selesai lulus kita tidak ke pertanian, kita malah istilahnya ratingnya ke kanan, belok kita ke kiri. Kebalik ya, ratingnya ke kiri, beloknya ke kanan. Lu sering, banyak sekali. Coba Anda tanyakan lah, beberapa teman saya pun mereka di pertanian, ada yang bekerja di kantor kontraktor, arsitek, bekerja macam-macam, ada yang pegawai bank, apapun lah jenis pekerjaannya, banyak sekali. Dan paling mentok jadi PNS. Iya dong, tidak dipungkiri kok. Kalau di negara kita lulusan apapun, apalagi pertanian, ujung-ujungnya ya daftar PNS, jadi PNS itu. Jadi enggak yang total murni terjun ke petani 0, sekian persen kok, kecil sekali. Bahkan, nah ini suatu hal yang bagi saya lucu banget. Kalau kita ketemu dengan seseorang apalagi di masa sekarang ya, masa pandemik seperti ini, dia selalu bilang gini, ya nantilah, saya sekarang bekerja dulu, saya merantau dulu, atau nggak merantau lah, saya bekerja ini dulu, nanti kalau saya udah pensiun saya mau jadi petani. Kalau sudah pensiun mau jadi petani. Berarti kalau sekarang orang itu umurnya 20-an, pensiunnya umur berapa? 50. 50 dia pensiun, dia jadi petani. Berarti petani kita tua-tua semua. Loh iya kan? Enggak, bener kan? Nah, nanti kalau saya pensiun, saya mau jadi petani. Itu banyak sekali diucapkan. Sering saya dengar. Padahal dunia pertanian itu, ya ini saya ngomong apa adanya, itu nggak butuh orang tua. Kita ini butuh anak muda yang masih fresh, yang punya power gede, punya punya idealisme di otaknya ini luar biasa, punya pengetahuan, mau belajar dan menerapkan ke pertanian. Nah kalau sudah umur 50 ke atas baru jadi petani, ya sama aja dengan kondisi sekarang. Bener nggak? Kan itu kan sering. Cobalah tanya dah. Siapapun tanya dah. Saya di Twitter sering kok. Dia kalau saya posting mengenai sesuatu padi gitu, pasti dia bilang, saya rindu kampung halaman saya. Nanti kalau saya pensiun saya mau kembali, saya jadi petani. Saya mau jawab sebetulnya itu, tua pak, tapi ya nggak enak ya. Tapi kan bener, nggak enak gitu. Beda dengan beberapa daerah ya, saya bukan daerah, beberapa negara di luar, petaninya muda-muda semua.
bahkan usia-usia produktif. Sangat gila, hebat-hebat. Tapi saya bukan mengatakan kita tidak punya. Kita ada petani-petani muda yang sekarang sedang hot-hotnya, giat-giatnya mengembangkan, bahkan teknologi mereka jauh lebih bagus. Ada, tapi jumlahnya sedikit sekali. Nggak signifikan kalau kita jadikan itu untuk mengangkat dunia pertanian kita di Indonesia yang luas sekali seperti ini. Nggak mungkin. Kita butuh lebih banyak lagi sebetulnya. Tapi ya jangan nunggu pensiun seperti itu. Karena bagi saya kita kalau mau jadi petani sebetulnya ya bukan dalam arti saya mengatakan tidak perlu sekolah pertanian. Sekolah pertanian perlu. Tapi ya maaf ya, bukan bagi saya sekarang sih, kalau saya lihat sekarang tidak ada suatu kewajiban. Kalau Anda mau jadi petani, terus Anda harus sekolah di pertanian. Tidak ada kewajiban. Tapi kalau mau tahu dasar-dasarnya, ya harus sekolah. Kenapa saya bilang tidak harus sarjana sekolah pertanian jadi petani, atau sarjana pertanian jadi petani. Saya punya teman, dia seorang lulusan IT, bahkan S2 IT-nya. Tapi pada waktu dia S1 IT, dia sudah hobi di pertanian. Dan dia terus belajar mengenai pertanian, tapi tidak secara formal. Dan sekarang dia menjadi orang yang hebat, dia menjadi seorang leader di suatu organisasi pangan yang besar. Tapi jalannya yang dia pilih, dia tidak berkarya di Indonesia. Ya tapi itu pilihannya dia. Saya pun ya is okay lah. Tapi kadang-kadang kita masih kontak dan kita tanya-tanya, kita saling cerita, saling share tentang gimana pertanian sekarang ini. Tapi dia lebih jago, sangat jago. Bahkan dia tidak pernah mengenyam satu pendidikan pun tentang dunia pertanian. Tapi ilmu pertaniannya dia luar biasa sekarang ini. Hebat banget. Tapi ya sudahlah. Itu jalan yang dipilih oleh teman saya. Indonesia bagaimana? Wah, ini kalau sudah ngomong Indonesia bagaimana, saya agak bingung. Lah, gimana? Mau jadi petani ya harus nunggu pensiun dulu kok. Pensiun baru jadi petani. Ya kita lihat aja lah ke depan bagaimana pertanian kita. Karena ya susah ya, tua semua. Yang muda ya memilih berkarir di tempat yang lain. Tapi saya tidak menyalahkan, karena memang pertanian kita tidak punya value yang menjanjikan masa depan hidupnya lebih baik. Loh ya, itu kita harus mengakui. Kecil sekali anak muda produktif yang kita tanya, mau jadi apa kamu? Jadi petani. Kecil sekali. Bahkan kakek ayah petani, si cucunya atau anaknya ini pun nggak akan jadi petani, dia akan lain lagi. Tapi itu pilihan. Jadi saya bilang itu benar-benar juga, emang itu jalan yang harus ditempuh seperti itu. Jadi saya tidak menyalahkan mereka tidak mau jadi petani. Karena memang di negara kita ya seperti yang kita tahu semua, jadi petani itu bukan profesi yang bisa dibanggakan. Bukan suatu hal yang punya value nilai tinggi yang wah, ini loh anak saya bangga jadi petani. Beda dengan wah anak saya jadi dokter, anak saya jadi pegawai negeri, anak saya jadi apalah profesi yang lain lah. Tapi nggak ada orang tua kita yang bangga anak saya seorang petani. Nggak ada. Belum pernah saya dengar. Tapi ya sudahlah, itu memang kondisi kita kok. Jalani aja. Kita lihat ke depannya. Tapi ya semoga kita terus bisa jalanlah pertanian ini. Cukup dah, gitu aja dah.
nggak tahu mau ngomong apa lagi. Next time kita lanjut di episode berikutnya.